2 tahun pernikahan, cinta pertama Pradana Wijaya bercerai dan kembali ke Indonesia. Malam itu, pria yang tak pernah sekalipun menginap di luar itu untuk pertama kalinya tidak pulang ke rumah. Dulu, ibu mertuaku pernah menawariku 50 miliar rupiah untuk pergi, tapi aku menolaknya. Kini, pikiranku telah berubah. Kali ini, aku yang akan meminta 100 miliar rupiah dan menyetujui perceraian. Lagi pula, menantu idaman wanita tua itu sekarang sudah menjadi janda dan bebas. Dia pasti akan senang jika aku menyingkir dari sini. Pukul 6 pagi. Aku mengetuk pintu kamar ibu mertuaku. 10 menit kemudian, seisi rumah keluarga Wijaya gempar. 2 jam kemudian, Pradana Wijaya menerima surat perjanjian cerai yang sudah kutandatangani. Malam itu, saat aku sedang menari dengan mesra bersama seorang pria muda di sebuah klub malam di SCBD, orang-orang Pradana Wijaya memblokade seluruh klub. Ayu Lestari. Pagi-pagi bukannya menyiapkan sarapan. Apa-apaan kelakuan gilamu ini? Ibu mertuaku, dengan rambut keritingnya yang masih acak-acakan, berteriak sambil menatapku tajam di depan pintu kamarnya. Dan rok pendek apa itu? Kamu sengaja mau mempermalukan keluarga Wijaya? Hah? Dia menunjuk rok miniku dengan jari, tubuhnya gemetar karena marah. Pradana Wijaya menyukai wanita yang berpenampilan anggun seperti bunga teratai rambut hitam, blus putih, dan rok panjang. Ibunya selalu berkata, kalau sudah jadi menantu keluarga Wijaya, jaga sikapmu. Jangan pakai baju yang memamerkan lengan dan kaki. Itu memalukan keluarga. Selama 2 tahun menikah, aku, Ayu Lestari, hampir lupa kalau aku punya sepasang kaki yang putih dan mulus ini. Sebelum membusuk, lebih baik aku memamerkannya pada dunia. Sayang sekali kalau disia-siakan. Melihatku hanya diam, dia mungkin mengira aku takut lagi. Dia mulai menunjuk-nunjuk wajahku dan berteriak. Sekarang juga naik ke atas, ganti baju, lalu turun ke dapur siapkan sarapan. Pagi ini menunya masakan Indonesia. Aku menepis jarinya. Nyonya Wijaya, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kamu panggil aku apa barusan? Dia menatapku dengan ekspresi aneh. Ayu Lestari, kamu sudah gila? Beberapa saat kemudian, aku duduk di sofa, dan Nyonya Wijaya duduk di seberangku. Rambutnya masih sedikit berantakan, wajahnya tampak lelah dan pucat. Wanita yang selalu menjaga keanggunan dan kerapiannya itu hari ini sudah kehilangan akal sehatnya untuk ketiga kalinya. Jadi, kamu minta 100 miliar rupiah sebagai syarat untuk menceraikan Pradana? Pena. Adik iparku, Riana Wijaya, menatapku dengan pandangan menghina. Kak Ayu, kakak kan cinta mati sama Mas Pradana, apa bisa kakak menceraikannya? Aku mengabaikannya dan berbicara langsung kepada Nyonya Wijaya. Betul. 2 tahun lalu, Nyonya menawari saya 50 miliar rupiah untuk meninggalkan Pradana. Waktu itu saya tolak. Sekarang saya sudah berpikir jernih. Tapi, setelah menikah dengan saya, nilai Pradana naik 2 kali lipat, jadi wajar kan kalau nilai saya juga naik 2 kali lipat? Ini bukan permintaan yang berlebihan, kan? Kamu benar-benar sudah gila. Mana Pradana? Suruh Pradana turun. Aku melipat tangan di dada dan bersandar di sofa sambil tersenyum tipis, tidak perlu memanggilnya. Dia tidak pulang tadi malam. Kalau tebakan saya benar, Melati Kusumakan kembali ke Indonesia kemarin, jadi mereka pasti menghabiskan malam bersama. Raut wajah Nyonya Wijaya langsung berubah drastis. Riana Wijaya berseru gembira, oh, Mbak Melati sudah kembali. Pantas saja kemarin Mas Pradana kelihatannya senang sekali. Nyonya Wijaya melotot padanya, dan Riana langsung terdiam. Lagi pula, kalau sampai tersebar gosip perselingkuhan, kedengarannya tidak bagus. Ibu kan selalu menyukai dia. Sekarang kesempatan untuk benar-benar menjadi mertua dan menantu sudah datang. 100 miliar rupiah. Tidak berlebihan, kan? Aku mengetuk-ngetuk meja dengan ringan, lalu mendorong surat perjanjian cerai yang sudah kusiapkan ke hadapannya. Kalau Nyonya setuju, saya tidak akan menyentuh sepeser pun harta gono gini. Nyonya Wijaya segera mengambil dokumen itu. Memang benar, tertulis dengan jelas bahwa Ayu Lestari akan pergi tanpa pesangon sepeser pun. Tapi dia masih menatapku dengan curiga. Ayu Lestari,
apa rencanamu? Kamu tidak mungkin menyerah semudah ini. Aku menggelengkan kepala pelan dan menghela napas. Bagaimana ia menjelaskannya? Anggap saja sikat gigi Nyonya dipakai seseorang untuk membersihkan toilet. Apa Nyonya masih mau memakainya lagi? Perumpamaanku berhasil membuatnya jijik. Dia menatapku dengan pandangan penuh kebencian. Dasar dari keluarga rendahan, bicaranya pun tidak berkelas. Pantas saja Pradana hidup denganmu selama 2 tahun tapi tidak bisa punya perasaan. Bagaimana mungkin kamu bisa dibandingkan dengan Melati? Karena itulah sekarang saya memberikan kesempatan ini. Pikirkan baik-baik. Ma, apalagi yang perlu dipikirkan? Ini kesempatan bagus, cepat setujui saja. Riana terus mendesak. Dia sangat dekat dengan Melati, dan sejak awal menganggapku sebagai duri dalam daging. Tapi aku tidak peduli. Dulu aku menahannya karena dia adik iparku, tapi sekarang setelah menjadi orang lain, aku tidak perlu lagi bersabar. 10 menit kemudian, aku menerima uangnya. Aku naik ke atas dan turun membawa koper yang sudah kusiapkan. Di lantai bawah, hampir seluruh anggota keluarga Wijaya duduk di ruang tamu. Bahkan ayah mertuaku yang biasanya tegas dan pendiam juga ada di sana. Sebenarnya, ayah mertua memperlakukanku dengan cukup baik. Dia tidak pernah menyusahkanku dan cukup memperhatikan keluarga asalku. Jadi sebelum pergi, aku membungkuk untuk memberinya salam. Ayah, mungkin ini terakhir kalinya saya memanggil ayah seperti ini, jaga kesehatan ayah baik-baik. Kaki ayah kan kurang baik, jadi kalau musim hujan jaga agar tetap hangat, dan minta ART untuk sering-sering memasak makanan bergizi. Aku melihat uban di rambutnya. Dia menghela napas ringan, lalu melambaikan tangan memintaku mendekat. Di depan semua orang, dia memberiku sebuah kartu. Ini juga 100 miliar. Memang tidak banyak, tapi bawalah. Dalam hati aku bersorak. Kehilangan suami dan cinta, tapi aku mendapatkan 200 miliar rupiah. Butuh waktu lama hanya untuk menghitung nolnya. Uang yang harus ayahku kumpulkan dengan bekerja keras selama 20 tahun. Aku tidak menolaknya dan menerimanya dengan senang hati. Terima kasih, ayah. Tidak tahu malu, gumam Riana. Saat itu suasana hatiku sudah jauh lebih baik, jadi aku tidak menganggapnya penting. Aku menyimpan kartu itu baik-baik, berpamitan pada ayah mertua, lalu menarik koperku keluar rumah. 2 jam kemudian, surat cerai yang sudah kutandatangani diserahkan oleh asisten Pradana Wijaya ke ruang kerjanya. Pak Pradana, ini surat perjanjian cerai dari Nyonya Ayu. Beliau berpesan agar Bapak menghubunginya jika sudah menandatangani. Pradana terlalu sibuk sampai tidak mengangkat kepalanya. Taruh saja di situ, saya sedang sibuk. Pak, sebaiknya Bapak lihat dulu, tambah asistennya dengan suara pelan. Pradana sedikit mengernyitkan dahi, tapi tangannya yang memegang pena berhenti saat melihat 5 kata besar di atas kertas putih, surat perjanjian cerai. Dia mengambil beberapa lembar kertas tipis itu, membalik halamannya, dan pandangannya akhirnya berhenti pada tanda tangan Ayu Lestari. Namun, hanya beberapa detik kemudian, Pradana melemparkan dokumen itu kembali ke asistennya. Telepon dia. Bilang padanya aku akan pulang jam 8 malam. Tatapan Pradana berkilat dingin. Tapi katakan juga malam ini, aku harus pergi ke pesta penyambutan Melati Kusuma. Baik, Pak. Asisten itu tidak berani menunda dan bergegas menjawab. Sayangnya, aku sudah memblokir Pradana dan semua orang di sekitarnya. Bahkan jika anjing gembala Jerman di rumahnya punya akun media sosial, aku mungkin akan memblokirnya juga. Pak, sepertinya nomor saya diblokir oleh Nyonya Ayu. Suara asisten itu bergetar. Wajah Pradana semakin gelap. Dia mengulurkan tangan, mengambil ponselnya, dan menekan nama Ayu Lestari. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa dialah orang pertama yang masuk dalam daftar blokir. Dia meletakkan ponselnya, mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, dan menyalakan sebatang. Keluarlah. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Pradana mencoba menenangkan diri dan kembali fokus pada pekerjaannya. Tapi saat itu, Riana menelepon. Mas, kabar gembira. Akhirnya kita bebas dari benalu itu, si Ayu. Sekarang Mas bisa mewujudkan cinta Mas dengan Mbak Melati. Mas tidak perlu lagi malas pulang karena benci melihat wajahnya.
Senang kan? Kejutan. Riana, bicara yang benar. Ada apa sebenarnya? Apalagi yang Ayu lakukan? Pradana bangkit dan melonggarkan dasinya dengan gugup. Hanya karena tidak pulang semalam, Ayu membuat masalah jadi sebesar ini. Apa dia benar-benar tidak memikirkan konsekuensinya jika aku menandatangani surat cerai itu? Mas, Ayu meminta 100 miliar dari Mama untuk bercerai dengan Mas. Dia sudah pergi, tapi hanya membawa barang-barangnya sendiri, tidak menyentuh barang keluarga Wijaya sedikit pun. Lumayan tahu diri juga ternyata. Mas, aku harus cepat-cepat memberitahu kabar gembira ini pada Mbak Melati. Saat Riana masih mengoceh dengan gembira, telepon sudah terputus. Pradana meraih jasnya dan langsung keluar. Di mana Ayu Lestari? Tanyanya pada asistennya. Maaf Pak, kami tidak ada yang tahu. Nyonya Ayu telah memblokir semua nomor kami. Pradana merasakan amarahnya memuncak, tapi dia adalah orang yang memiliki kontrol diri yang kuat. Dia dengan cepat kembali tenang. Katanya dia minta dihubungi kalau aku sudah tanda tangan. Asistennya menjawab dengan hati-hati sambil memperhatikan raut wajahnya. Kata Nyonya Ayu, jika Bapak sudah menandatangani, kita bisa bertemu di kantor catatan sipil hari Senin jam 9 pagi. Katanya dia tidak akan terlambat. Pradana berdiri di tempatnya, wajahnya semakin gelap. Setelah beberapa lama, dia mengangkat tangan, melepas kacamatanya, dan memberikannya kepada asistennya. Cari tahu keberadaan Nyonya. Laporkan segera begitu ada kabar. Baik Pak. Siapkan rapat. Pradana berbalik dan masuk kembali ke kantornya. Proyek hari ini sangat penting karena akan menentukan arah perkembangan Wijaya Group selama 5 tahun ke depan. Dia telah lembur berhari-hari, dan semalam pun dia begadang di kantor untuk menyelesaikan proposalnya. Meskipun Ayu membuat ulah, dia tidak bisa meladeni permainan kekanak-kanakannya. Bagi Pradana Wijaya, pekerjaan selalu menjadi prioritas utama. Aku tidak peduli apa yang terjadi dengan keluarga Wijaya. Aku juga tidak tertarik dengan apa yang dipikirkan Pradana. Saat ini, aku sedang memeluk boneka beruang di apartemen yang ayahku belikan sebelum menikah, sambil menangis sesenggukan. Ayu, sudah, jangan menangis lagi. Sahabatku, Dina, akhirnya tidak tahan dan memberiku selembar tisu. Aku mengambil tisu itu, menyeka air mataku, lalu kembali memeluk boneka beruang dan menangis lagi. Aku sudah cerai, Din. Umur 25 tahun sudah jadi janda. Hidupku menyedihkan sekali. Nanti kalau aku harus menikah lagi, tapi tidak bisa menemukan pria yang lebih kaya dari Pradana, semua sosialita di Jakarta akan menertawakanku. Malam ini kita minum-minum untuk melepas stres, yuk. Kakak temanku baru buka klub baru, katanya semua pria tampan di Jakarta kumpul di sana. Aku menatap Dina dengan mata sembab. Benar-benar tampan? Lebih tampan dari Pradana? Hei, meskipun tidak setampan dia, setidaknya mereka lebih muda, lebih bertenaga, dan bisa lebih menghiburmu. Pernah dengar tidak, kalau mahasiswa itu tenaganya lebih kuat dari berlian? Dina menarikku dari lantai seolah ingin menjambak rambutku. Sekarang cepat ganti baju dengan gaun seksi dan cantik, lalu temani aku mencari berondong untuk melepas stres. Mau atau tidak? Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. Sudah 2 tahun 1 bulan aku tidak memakai gaun seksi. Sebelum menikah dengan Pradana, aku juga sering keluyuran dengan celana pendek dan kaos singlet. Aku pertama kali bertemu Pradana di acara perjodohan yang dipaksakan ayahku. Saat itu aku baru berumur 20 tahun, dan Pradana hampir 30, jadi aku sangat tidak suka. Benar saja, di hari musim panas yang terik itu, dia datang dengan setelan jas, dan dasi seolah baru selesai negosiasi bisnis internasional. Sementara aku, dengan rambut dicat merah muda, mengenakan tup top dan celana super pendek. Ayahku hampir pingsan saat melihat rambut merah mudaku. Dia mencoba meminta maaf pada Pradana, tapi kata-katanya terbata-bata. Pradana, tanpa ekspresi, dengan sopan berdiri dan menarik kursi untukku. Karena aku sama sekali tidak berniat menikah, aku bersikap seenaknya. Aku hanya fokus makan dan minum, sama sekali tidak menunjukkan sikap layaknya seorang wanita. Ayahku terus memberiku isyarat dengan matanya sampai hampir copot, tapi aku pura-pura tidak melihat. Setelah makan, sebagai formalitas,
Pradana mengantarku pulang. Dia orang yang pendiam, sementara aku sedang suka-sukanya bermain, jadi kupikir tidak akan ada kelanjutan. Tapi beberapa hari kemudian, dia mengajak bertemu lagi. Ayahku tertawa lebar dan berkata, sepertinya dia sangat menyukaimu. Pernikahan ini kemungkinan besar akan berhasil. Aku marah dan berteriak, dia yang suka padaku, aku tidak tertarik padanya. Dasar orang tua, mau mencari daun muda. Ayahku membungkamku dengan satu kalimat. Kamu tidak mau, saingan ayah, Pak Santoso, sekarang sedang mengerahkan Mak Comblang untuk menikahkan putrinya dengannya. Mendengar itu, amarahku langsung meledak. Fania Sutanto mau merebutnya? Maka aku harus mendapatkannya? Aku mulai berkencan dengan Pradana. Awalnya hanya untuk memberi pelajaran pada Fania, tapi beberapa bulan kemudian, aku jatuh ke dalam perangkap cinta. Aku mencintai Pradana. Gila, membara, seperti terjun ke dalam kobaran api cinta. Cinta membuatku kehilangan diriku sendiri. Dia dengan tenang mengendalikan segalanya, bahkan mengubahku menjadi sosok putri ideal yang diimpikan ayahku, rambut hitam, gaun panjang. Karena dia menyukainya, aku rela berubah. Sampai suatu hari, aku menemukan fotonya bersama Melati Kusuma saat kuliah di komputernya. Melati, sesuai namanya, mengenakan gaun putih dengan rambut hitam panjang, tampak begitu anggun. Di foto itu ada seorang mahasiswa laki-laki lain, tapi dia berdiri di antara keduanya. Namun, mataku tidak melihat orang lain. Aku terpaku pada senyum malu-malu Melati yang ditujukan pada Pradana. Ternyata, Pradana bukan menyukai Ayu Lestari yang berambut panjang dan bergaun putih. Di dalam hatinya, seperti pria lain, ada cinta pertama yang membosankan dan biasa saja. Tapi saat itu aku sangat mencintainya, sehingga aku tidak berani bertanya. Aku takut kebahagiaan di tanganku akan pecah seperti gelembung sabun jika aku bertanya. Terlebih lagi, sebelum aku dan Pradana menikah, Melati sudah menikah, jadi aku selalu merasa beruntung. Tapi sekarang, Melati kembali setelah bercerai. Memikirkan Pradana yang menemaninya semalam, memikirkan mereka yang menghabiskan malam bersama, air mataku hampir menetes lagi. Dina segera menarikku ke ruang ganti, mengobrak-abrik lemari, dan mengeluarkan gaun hitam ketat yang sangat seksi lalu meletakkannya di tanganku. Dia juga secara misterius mengeluarkan satu set pakaian dalam baru. Pakai ini. Akhir-akhir ini kamu kurusan, kan? Pakai ini, dadamu akan terlihat penuh, pinggangmu ramping, bahkan hantu pun akan menoleh. Aku memeluk baju itu, dan menatap Dina sambil terisak. Apa tidak apa-apa? Aku kan sudah janda, bukankah seharusnya aku berpakaian lebih sopan? Dina melotot seolah mau memukulku. Ayu Lestari, kamu baru 25 tahun. Umur 25 adalah saat seorang wanita paling bersinar. Kalau mau berpakaian sopan, nanti saja kalau sudah umur 52. Mengerti? Iya. Dua wanita berusia 25 tahun, satu mengenakan gaun hitam ketat berbelahan dada rendah, satu lagi gaun putih dengan model serupa, mengenakan sepatu hak tinggi yang tajam, melenggang anggun memasuki kelab. Awalnya terasa canggung. Setelah 2 tahun hidup sopan, tiba-tiba berdandan seksi dan glamor seperti ini benar-benar membuatku tidak terbiasa. Tapi setelah menenggak segelas koktail, pikiranku mulai berubah. Aku sudah menandatangani surat cerai, dan Pradana pasti juga akan menandatanganinya dengan senang hati. Minggu depan ke kantor catatan sipil, dan semua selesai. Sejak saat itu, kami tidak punya hubungan apa-apa lagi. Dulu dia tiba-tiba setuju menikah denganku pasti karena sakit hati ditinggal menikah oleh Melati. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Aku melepaskan tangan dari meja bar, bahkan menarik garis leher gaunku sedikit lebih rendah. Aku berjalan terhuyung-huyung, memegang tangan Dina, dan menuju lantai dansa. Di lantai dansa, pasangan pria dan wanita menari dengan tubuh saling menempel panas. Tak lama, aku bisa rileks dan menemukan kembali perasaan melepaskan diri. Seorang pria tampan mendekat dan menyapaku. Aku meliriknya, lumayan. Garis matanya sedikit mirip Pradana. Jadi aku mengulurkan tangan dan menarik kerah bajunya. Dia segera merangkul pinggangku, dan seperti pasangan lainnya, menari dengan tubuh menempel padaku.
Aku belum pernah sedekat ini dengan orang asing, jadi secara refleks aku mencoba mendorong tangannya. Tiba-tiba, musik berhenti. Semua orang di klub terkejut dan menoleh. Tiba-tiba, pria-pria berjas hitam yang tampak seperti pengawal menyerbu masuk, pelayan dan petugas keamanan semua didorong ke sudut. Para pengawal mengepung lantai dansa. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Kalian cari siapa? Pengaruh alkoholku langsung hilang. Mereka pasti datang untuk menangkap seseorang. Pasti aku. Aku sudah melihat Pradana berjalan keluar dari kerumunan di belakang. Dengan kaki panjangnya, dia melangkah tanpa ragu. Dia tidak memakai kacamata, ekspresinya sangat dingin. Jantungku berdebar kencang. Aku secara naluriah mencoba bersembunyi di belakang orang-orang, tapi tatapan tajam Pradana sudah menembus kerumunan dan tertuju pada wajahku. Aku terlalu kaget sampai tidak berani menatapnya, dan langsung berbalik untuk kabur. Ayu Lestari. Pradana memanggil namaku. Aku kenal dia. Semakin marah, suaranya akan semakin tenang. Di awal pernikahan, saat aku diam-diam minum alkohol dan ketahuan olehnya, dia juga memanggil namaku dengan suara setenang ini. Aku ingat betul malam itu. Aku harus berbaring di tempat tidur selama 2 hari setelahnya. Berkat itu, aku mendapat pelajaran seumur hidup dan untuk sementara waktu menuruti perkataannya. Pradana tampak puas dan membelikanku banyak perhiasan mahal untuk menghiburku. Langkahku terhenti seolah terpaku di tempat. Baru saat itu aku sadar pria muda tadi masih memeluk pinggangku. Seketika, bulu kuduku berdiri dan aku gemetar. Pradana mengerutkan kening, raut wajahnya sangat mengerikan. Dia melangkah maju, dan para pengawal di belakangnya segera membelah kerumunan. Tatapannya menyapu wajahku, leher putihku, tulang selangkaku yang ramping, dan akhirnya berhenti di pinggangku yang mungil. Tepatnya, pada lengan pria muda yang melingkar di sana. Aku langsung merasa tidak enak. Tepat saat aku hendak membuka mulut, Pradana tiba-tiba mengulurkan tangan, mencengkeram pergelangan tangan pria muda itu, dan mendorongnya kasar ke samping. Terdengar pekikan kecil dari kerumunan. Aku menciutkan leher. Seperti burung puyuh yang ketakutan, mataku bergetar. Aku takut Pradana marah. Tepatnya, aku terlalu mencintainya sehingga aku sangat peduli pada perasaannya. Jika suasana hatinya buruk, rasanya seluruh dunia akan runtuh. Tapi sekarang berbeda. Kami sudah akan bercerai. Memikirkan itu, entah dari mana kekuatanku muncul. Aku tiba-tiba mengangkat kepala dan menatap matanya lurus-lurus. Di lantai dansa hanya ada seberkas cahaya dari atas. Bahu dan punggung putihku terlihat jelas tanpa penutup. Para pengawal dan asisten Pradana cukup tahu diri untuk tidak berani menatapku. Tapi malam ini, banyak pria lain telah melihatku. Aku belum pernah melihat wajah Pradana seseram itu. Seolah-olah dia baru saja kehilangan hal yang paling berharga. Tapi aku, Ayu Lestari, tidak pernah menjadi hartanya. Sudut mataku mulai memerah, aku menahan rasa sakit di hatiku dan dengan tegar mengangkat dagu. Pak Pradana, ada perlu apa dengan saya? Pradana menatapku tajam selama beberapa detik. Tatapannya dalam tak terduga. Dia tiba-tiba melepas jasnya, melangkah maju, dan menyampirkannya di tubuhku. Bahkan resletingnya ditutup rapat, membungkusku erat-erat. Aku meronta untuk melepaskan diri, tapi dia dengan satu tangan mengunciku kuat dalam pelukannya. Ayu, kalau ada yang mau dibicarakan, kita bicarakan di rumah. Aku bisa merasakan dia menahan amarah saat berbicara padaku. Tapi itu justru membuatku semakin sedih. Dia mencariku mungkin karena berpikir aku telah mempermalukannya. Bagaimanapun, proses perceraian belum selesai, jadi aku masih Nyonya Wijaya. Pak Pradana, saya tidak akan pulang dengan Anda. Aku menolak dengan tegas, mencoba melepaskan diri dari pelukannya. Pradana mengerutkan kening, menekan bahuku ringan di atas jasnya agar aku tidak bisa melepasnya. Ayu, sampai kapan kamu mau seperti ini? Saya tidak seperti ini. Saya sudah memutuskan dan menandatangani surat perjanjian cerai. Pak Pradana, Anda bisa membaca, kan? Suasana di sekitar hening. Bahkan para asisten terdekat Pradana menatapku dengan tatapan tidak percaya. Aku sekali lagi menepis tangannya,
menarik jasnya dengan kasar dan melemparkannya ke tubuhnya. Jadi, kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Jangan urusi saya. Tindakanku tidak diragukan lagi membuatnya sangat marah. Wajahnya semakin dingin seperti es, dan dalam hati aku gemetar ketakutan. Aku takut dia kehilangan kontrol dan memukulku karena aku telah mempermalukannya. Selama menikah, dia tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata kasar padaku. Aku menggigit bibir, mencoba untuk tidak menunduk, tapi air mata mengalir tanpa henti. Ini semua salah Dina. Riasannya terlalu tebal, aku takut air mata akan melunturkannya. Jika riasanku luntur, aku akan terlihat seperti hantu. Aku tidak berani lagi menatap Pradana lurus-lurus. Setiap kali melihatnya, aku merasa sedih, hatiku menjadi lemah, dan aku tidak tega meninggalkannya. Dia terlalu tampan. Terutama saat marah, dia adalah pria yang sangat sesuai dengan semua fantasi dan seleraku. Kalau dipikir-pikir, dulu aku sengaja membuatnya marah mungkin karena alasan itu. Setiap kali dia dengan wajah dingin membuka kancing kemejanya, mendorongku ke dinding dengan satu tangan, memegang daguku dan menciumku dengan ganas sambil berkata, "Ayu, kamu benar-benar harus diberi pelajaran." Jantungku berdebar seperti gadis yang baru pertama kali jatuh cinta. Selama 2 tahun menikah dengan Pradana, aku masih mabuk kepayang. Obsesiku padanya semakin dalam dari hari ke hari. Dia dingin dan jarang tersenyum. Ayah bilang itu adalah ekspresi pria dewasa dan tenang, tapi aku tahu betul itu karena dia tidak mencintaiku. Bukan benar-benar tidak suka. Saat dia di rumah dan aku tidak sedang menstruasi, hampir setiap malam dia ingin kami melakukan kewajiban suami istri, tapi apa hebatnya itu? Dia pria berusia pertengahan 30-an yang sedang di puncak gairahnya. Aku, sebagai istrinya, hanyalah alat yang legal dan praktis. Aku hidup dalam fantasi, namun pada saat yang sama, aku sangat sadar akan kenyataan. Aku tahu aku selangkah demi selangkah mendekati tepi jurang. Suatu saat nanti, ketika dia tidak lagi membutuhkanku, aku pasti akan jatuh ke bawah. Aku takut sakit, takut mati. Apalagi sekarang aku punya 200 miliar, aku semakin tidak boleh mati. Jadi, aku harus meninggalkannya. Aku tidak boleh lagi terpesona padanya. Aku menelan air mata, menarik napas dalam-dalam, dan memalingkan muka. Pak Pradana, kalau tidak ada urusan, silakan pergi. Tempat seperti ini tidak cocok dengan status Anda. Benar. Sejak hari aku menikah dengannya, cara berpakaian, gaya rambut, riasan, cara bicara, cara tertawa, bahkan tempat-tempat yang boleh kudatangi, semuanya dibatasi dengan ketat. Sedikit saja melenceng, ibunya akan langsung menuduhku berasal dari keluarga rendahan, tidak pantas untuknya, dan mempermalukan keluarga. Kelab malam, tempat yang tidak pernah kuinjak selama 2,5 tahun. Tapi sekarang aku bukan istrinya lagi. Dia tidak punya hak untuk mengendalikanku. Mungkin karena melihatku menangis, ekspresi Pradana sedikit melunak. Ayu, kalau kamu marah padaku, setidaknya beritahu aku alasannya. Dalam hati aku berpikir, alasan? Beraninya kamu bertanya alasan? Menyimpan foto cinta pertama di komputer, mengerahkan pengacara terbaik dari tim hukum Wijaya Group untuk membantu gugatan cerai internasional Melati Kusuma, dan tahun lalu di hari ulang tahunku, kamu bilang ada rapat penting di luar negeri yang harus dihadiri, tapi akhirnya aku melihatmu minum teh sore bersama Melati di foto media sosial yang diunggah Riana. Saat aku merayakan ulang tahun sendirian, kamu berada di samping wanita yang kamu cintai. Kamu menjadikanku replika Melati Kusuma untuk mengobati kerinduanmu. Kamu mencintai orang lain, tapi setiap malam menuntutku. Selama 2 tahun menikah, kamu tidak membiarkanku hamil. Kamu beralasan aku masih muda dan belum saatnya menjadi ibu, dan kamu sendiri belum siap. Sebenarnya, kamu tidak ingin terikat, agar nanti bisa dengan mudah mencampakkanku dan menikah dengan orang yang benar-benar kamu cintai, kan? Begitu Melati bercerai dan kembali, kamu langsung tidak pulang ke rumah. Sekarang aku sudah menuruti keinginanmu, tapi kamu bertanya kenapa? Rasa sakit hati memenuhi dadaku. Gumpalan emosi yang naik dari dada ke tenggorokan membuatku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya air mata yang mengalir tanpa suara. Mungkin karena aku menangis begitu sedih,
Ekspresi Pradana sedikit melembut. Ayo pulang. Dia mendekat lagi dan menyampirkan jasnya di bahuku. Aku terisak dan mendorongnya dengan sekuat tenaga. Pradana, jangan sentuh aku. Aku jijik kalau kamu sentuh. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dengan wajah gelap, dia menatapku tajam. Tatapannya begitu gelap dan menakutkan, seolah-olah akulah pengkhianat dalam pernikahan ini. Aku terisak dan tidak bisa lagi menatapnya. Aku memegang tangan Dina dan berjalan terhuyung-huyung meninggalkan tempat itu. Pradana tidak mengejarku. Saat aku pergi, aku mendengar ponselnya berdering. Suaranya saat menjawab, "Halo," sangat lembut, tapi di telingaku terdengar sangat mengganggu. Pasti Melati yang menelepon. Sekarang mereka bisa berkencan sepuasnya malam ini. Malam itu aku tidur di rumah Dina. Setelah mandi, aku membanting diri ke tempat tidur, mematikan ponsel, memeluk bantal, menangis sepuasnya, lalu tertidur pulas. Dina mengerti. Dia tahu saat ini aku tidak ingin diganggu siapapun, selain membawakan makanan, dia tidak bertanya apa-apa. Senin pagi, aku bangun pagi-pagi, mandi, merawat kulit, dan mengenakan gaun slip merah. Dina menawarkan untuk mengantarku ke kantor catatan sipil, tapi aku menolak. Ini adalah titik terakhir hubungan kami. Demi mendapatkan surat cerai, aku ingin menyelesaikannya dengan tanganku sendiri. Dari luar, aku terlihat percaya diri. Riasan cerah membuatku tampak segar seperti gadis muda. Tapi tidak ada yang tahu betapa hancurnya hatiku. Sebelum pergi, aku menyalakan ponsel. Di antara banyak pesan dan panggilan tak terjawab, ada pesan WhatsApp yang belum kubaca, hanya dari Pradana. Pesan yang dia kirim 2 hari lalu hanya 1 baris. Ayu, Senin jam 9 pagi, aku tunggu di kantor catatan sipil. 1 kalimat pendek itu hampir membuatku hancur. Tanganku gemetar memegang ponsel. Tapi aku menahan tangis. Aku tidak mau menghapus riasan dan merias ulang. Aku harus bercerai dengan penampilan tercantik. Saingan seumur hidupku, Fania Sutanto, pasti sedang menunggu untuk melihatku dipermalukan. Dan si Riana itu pasti juga menantikan tontonan. Meskipun aku menjadi janda, aku harus menjadi janda tercantik di Jakarta. Sebenarnya, hubungan kami tidak seburuk ini sejak awal. Setelah aku menikah dengan Pradana, kami kadang-kadang pergi berbelanja bersama. Aku juga membelikannya beberapa potong baju dan perhiasan. Suatu kali, dia melihat anting giok yang Pradana berikan padaku dan merengek memintanya. Aku luluh dan memberikannya meskipun sayang. Tapi ketika Pradana melihatnya memakai anting itu, dia berkata, "Kembalikan anting itu pada kakak iparmu, kulitmu tidak seputih dia, giok tidak cocok untukmu." 1 kalimat itu secara resmi merusak hubungan kami. Sangat mudah bagi wanita untuk menjadi musuh bebuyutan. Cukup dengan seseorang berkata, "Kamu tidak lebih baik darinya dalam hal ini." Bahkan sahabat terdekat pun bisa saling membenci sampai mati di belakang punggung. Selama 2 tahun, Riana sering menggangguku, tapi aku selalu menahannya. Tapi mulai sekarang, jika dia mencari gara-gara lagi, aku pasti akan memberinya pelajaran. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan mengemudikan mobil ke kantor catatan sipil. Aku tiba pukul 8.40. Pradana adalah orang yang kaku dan berprinsip. Jika dia bilang jam 9, dia tidak akan meleset 1 menit pun. Benar saja, tepat pukul 9, Bentley-nya berhenti di depan kantor. Dia turun dari mobil dan berjalan lurus ke arah mobilku. Aku juga memakai kacamata hitam, membuka pintu, dan turun. Di bawah sinar matahari, rambut hitam, bibir merah, kulit putih, gaun merah. Aku menyala seperti api. Aku turun dari mobil dan tidak meliriknya sekalipun, langsung masuk ke dalam. Pradana mengikutiku masuk ke lobi. Aku baru sadar, hari ini hanya kami yang datang untuk bercerai. Pradana, jangan-jangan penyakit lamanya kambuh dan dia sengaja mengusir semua orang? Aku teringat ucapan Dina pagi ini. Kelab milik kakaknya ditutup sementara dengan alasan mengganggu keharmonisan warga. Sungguh tidak adil. Tapi jika ada tekanan dari Pradana di baliknya, tidak ada yang berani melawan dan terpaksa tutup. Dina berbisik padaku, tindakan Pradana itu seperti suami yang cemburu karena marah pada istrinya.
Sepertinya dia tidak sepenuhnya tidak punya perasaan padaku. Dalam hati aku mencibir. Dia dan keluarga Wijaya hanya mati-matian menjaga muka mereka. Sudah Anda tanda tangani? Tanyaku sambil mengangkat dagu. Pradana tampak sedikit pucat. Kenapa tiba-tiba minta cerai? Dia balik bertanya. Bukan tiba-tiba, sudah lama saya pikirkan, sekarang aku bisa menghadapinya dengan tenang. Ayu Lestari, apa kamu punya orang lain? Aku terkejut. Benar-benar keterlaluan. Jelas-jelas kamu yang main serong dengan orang lama dan bahkan tidak pulang, kenapa sekarang malah menuduhku sebagai pengkhianat? Pradana, jangan memfitnah orang. Dia menatapku dengan tenang. Kalau tidak ada orang lain, kenapa minta cerai? Apa saya harus membongkar semua perbuatan kotormu di tempat umum ini? Aku marah sampai menghentakkan kaki. Perbuatan kotor apa yang kulakukan? Dia mengangkat alisnya sedikit. Suaranya masih tenang, sifat tak tahu malunya sudah mendarah daging. Aku benci padanya sampai ingin menggigitnya sampai mati. Melati Kusuma? Aku terdiam sejenak seolah kelemahanku disentuh. Aku mengatupkan bibir rapat-rapat dan menatapnya dengan mata memerah. Melati? Apa hubungannya dengan dia? Karena dia bertengkar dengan suaminya, bercerai, dan kembali, kamu jadi ikut-ikutan? Ayu Lestari, aku bisa mentolerir istriku yang bertindak sesukanya, kadang-kadang membuat masalah di luar, tapi semua ada batasnya. Dia memijat keningnya dengan lelah, hentikan sandiwara ini, sekarang juga pulang bersamaku. Aku merasa seolah-olah hatiku dilemparkan begitu saja olehnya dan diinjak-injak dengan dingin. Dia masih berpikir aku sedang membuat ulah dan mencari gara-gara tanpa alasan. Bagaimana caranya agar dia mengerti? Pradana, Ayu Lestari tidak ingin lagi mencintaimu, tidak ingin lagi menjadi istrimu, tidak ingin lagi hidup sebagai orang yang tidak dicintai dan tidak diperhatikan. Tapi saat ini, hanya dengan melihat wajahnya yang sedikit lelah, hatiku masih sakit. Kemeja yang dia kenakan aku yang memilih, dasinya juga aku yang beli, bahkan kaos kaki dan pakaian dalamnya, semua aku cuci dengan tanganku sendiri. Aku bahkan belum pernah mencuci kaos kaki ayahku sendiri. Aku begitu mencintainya. Sekarang, jika dia memanggilku sayang sekali saja, memelukku sekali saja, aku pasti akan luluh dan berkompromi, tapi dia bahkan tidak berniat menghiburku lagi. Karena Melati sudah kembali. Pria hanya akan bersikap lembut dan sabar pada orang yang dicintainya. Ayu, kasihan sekali kamu. Suamimu tidak mencintaimu. Hubungan dia dan Melati menekanku hingga sesak napas. Aku menarik napas dalam-dalam, menjaga harga diriku yang tersisa, dan mengangkat dagu agar tidak kalah. Pradana, berapa kali lagi harus saya katakan agar Anda mengerti? Saya ingin bercerai. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Ayu Lestari, pikirkan baik-baik. Perceraian bukan main-main. Saya sudah memikirkannya dengan sangat baik sejak awal. Sejak mengajukan cerai, saya tidak pernah ragu. Dia menatapku dalam-dalam. Sesaat kemudian, dia tertawa singkat dengan nada mencela diri sendiri. Aku tidak mengerti kenapa dia tertawa, dan tidak ingin mengerti. Karena dia langsung berkata, baiklah. Proses perceraian berjalan sangat cepat. Karena aku tidak menuntut pembagian harta, semuanya menjadi sangat sederhana. Saat petugas mencap akta nikah kami yang berwarna biru, Pradana menoleh padaku untuk terakhir kalinya. Pikiranku kosong, aku berkata dengan dingin, bisa tolong dipercepat? Saya sedang sibuk. Dia tidak berkata apa-apa lagi, dan kami dengan cepat menerima akta cerai kami. Aku mengambil bagianku, memakai kacamata hitam, dan berjalan keluar. Pradana sepertinya masih mengikutiku di belakang. Mungkin hanya perasaanku saja. Pintu keluarnya hanya satu, jadi dia harus lewat jalan itu juga. Aku masuk ke mobil dan pergi. Aku tidak pernah menoleh ke belakang. Di persimpangan jalan, saat mobil berhenti karena lampu merah, aku baru tersadar. Melihat akta berwarna biru di tanganku, aku hancur. Aku memegang setir dan menangis meraung-raung. Mobil di belakangku membunyikan klakson, tapi aku tidak peduli. Baru setelah seorang polisi lalu lintas mengetuk jendelaku dan bertanya ada apa, aku berhasil menenangkan diri dan pergi dari sana. Aku kembali ke apartemen yang ayahku belikan sebelum menikah, mandi, ganti baju,
dan duduk termenung memeluk boneka beruang. Tapi belum sampai 10 menit, ponselku berdering tanpa henti. Aku tidak berniat menjawab atau melihatnya, tapi penelepon itu sepertinya tidak mau berhenti, terus menelepon setiap detik. Kepalaku sakit tak tertahankan, jadi aku mengambil ponsel untuk mematikannya. Dan aku melihat nama Fania Sutanto. Seketika, semua sel pertempuran di tubuhku bangkit. Aku mengangkat ponsel. Seperti binatang kecil yang marah, mataku berkilat waspada dan buas. Fania Sutanto ingin melihat Ayu Lestari dipermalukan, mimpi saja. Aku menekan tombol panggil. Seluruh tubuhku dalam mode siaga tempur, tapi kalimat pertama yang dia teriakkan membuatku membeku. Ayu Lestari, kamu gila? Beraninya kamu menceraikan Pradana demi Bima Perkasa. Aku membeku di tempat. Bima Perkasa, kapan aku bercerai demi Bima? Sudah lama sekali kami putus. Memang cinta pertamaku, tapi waktu itu kami masih kecil dan belum tahu apa itu cinta. Sekarang wajahnya saja sudah samar-samar. Ayu, kamu ditembak di kepala, ya? Begitu Bima putus dengan pacarnya dan mengumumkan akan memulai bisnis di Indonesia, kamu langsung heboh mau cerai dengan Pradana. Fania berteriak histeris di seberang telepon. Kenapa dia begitu heboh dengan perceraianku? Bukankah ini kesempatan bagus untuknya? Dia kan sangat menyukai Pradana. Ayu Lestari, kamu ini siapa sebenarnya? Aku setengah mati ingin menikah dengannya, tapi kamu bisa menikah sesukamu dan membuangnya saat tidak butuh lagi. Selain kulitmu yang lebih putih dan wajahmu yang sedikit lebih cantik, apalagi kelebihanmu? Kenapa saat Pradana patah hati, dia memilihmu, bukan aku? Fania menangis sambil mengumpat, dan aku yang memegang telepon jadi ingin lebih menangis lagi. Ternyata semua orang tahu pernikahannya yang tiba-tiba itu karena patah hati, hanya aku yang tidak tahu. Aku dengan bodohnya menikah dengannya dengan gembira. Malam sebelum pernikahan, aku begitu bersemangat sampai tidak bisa tidur semalaman. Sekarang kalau dipikir-pikir, seluruh Jakarta pasti menganggapku bodoh. Aku menutup telepon. Sampai di titik ini, tidak ada setetes air mata pun yang keluar. Aku menatap kosong boneka beruang di depanku. Hadiah yang kuterima di hari anak saat kami pacaran. Setelah aku merengek, dia pikir itu kekanak-kanakan, tapi dia tetap membelikannya untukku. Aku sangat menyayanginya dan memeluknya setiap malam. Tapi sekarang aku tidak butuh ayahmu lagi. Kamu, boneka sialan, enyahlah bersamanya. Aku menjambak telinga boneka itu, bangkit, dan membuka pintu untuk membuangnya. Tapi begitu pintu terbuka, aku berhadapan dengan wajah yang familiar, ramah, dan tampan. Bima Perkasa. Dia tersenyum cerah dan membuka lengannya untuk memelukku erat. Ayu, aku kembali. Tepat pada saat itu, di belakangnya, pintu lift berbunyi ting dan terbuka perlahan. Sosok Pradana Wijaya perlahan muncul di pandanganku. Boneka beruang di tanganku jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Ayu, kenapa? Tanya Bima dengan lembut. Seluruh tubuhku kaku seperti batu. Aku tidak bisa berkata apa-apa, bahkan tidak punya kekuatan untuk mendorongnya. Aku hanya menatap Pradana yang berdiri terpaku. Ekspresinya dingin seperti es. Bima akhirnya menyadari ada yang aneh, melepaskanku, dan berbalik. Matanya yang tadinya hangat langsung kehilangan senyum saat bertatapan dengan Pradana. Tatapan Pradana seperti dilapisi es tipis, cukup untuk membekukan siapapun yang melihatnya. Aku gemetar dan mundur terhuyung-huyung, mencoba menutup pintu dan bersembunyi. Tapi Bima menahan tanganku. Secara refleks aku menoleh ke arah Pradana. Raut wajahnya sangat gelap, bibirnya terkatup rapat. Aku bisa membayangkan betapa kerasnya dia mengatupkan giginya. Ayu Lestari. Pradana memanggil namaku, tapi tidak melanjutkan kata-katanya. Aku seperti tersengat listrik, langsung melepaskan tangan Bima. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak tahu dia ada di luar pintu. Begitu aku membuka pintu, dia langsung memelukku. Aku mencoba menjelaskan dengan terbata-bata, tapi semakin terburu-buru, kata-kataku semakin tidak jelas. Pak Pradana, saya tidak tahu harus berkata apa. Kenapa kedua pria ini muncul bersamaan? Satu mantan suami yang baru saja bercerai, satu lagi cinta pertama masa kecil. Ironisnya, bahkan Fania Sutanto pun berpikir aku bercerai karena Bima.
Lebih ironis lagi, Pradana menyaksikan aku berpelukan dengan orang lama begitu kami bercerai. Aku terlalu lelah dengan semuanya. Seluruh tubuhku serasa mau runtuh. Tidak tahu harus berbuat apa, aku berteriak, aku tidak peduli lagi. Pikirkan saja sesuka kalian. Begitu selesai bicara, aku berbalik untuk masuk ke dalam rumah. Tapi tiba-tiba pandanganku menjadi gelap dan dunia berputar. Saat itu, ratusan novel roman yang kubaca saat sekolah melintas di benakku. Aku dengan cerdik jatuh ke arah boneka beruang. Kalaupun tidak ada yang menangkapku, setidaknya tidak akan terlalu sakit. Ayu. Aku memejamkan mata. Aku mendengar Bima memanggil namaku dengan cemas, tapi orang yang menangkapku dalam pelukannya memiliki aroma yang familiar dan menenangkan, campuran tipis aroma tembakau dan sitrus. Lengan itu kokoh dan kuat, menopangku tepat saat aku akan jatuh. Pradana. Aku langsung merasa lega dan terus memejamkan mata sampai di dalam mobil. Ketika Pradana berteriak pada sopir untuk langsung ke rumah sakit, aku membuka mata. Aku menarik ujung lengan bajunya sedikit. Saat dia menunduk menatapku, aku melepaskan diri dari pelukannya. Aku hanya pura-pura. Aku baik-baik saja. Tidak perlu ke rumah sakit. Ayu Lestari. Wajahnya menjadi gelap. Aku menghindari tatapannya dan bergumam, tadi itu salah paham, aku tidak tahu dia ada di luar pintu. Begitu aku membuka pintu, dia memelukku, dan sebelum aku sempat mendorongnya, kamu datang. Kamu sedang menjelaskan padaku? Tentu saja. Aku tidak mau dituduh sebagai pengkhianat. Aku menatap matanya lurus-lurus. Lagi pula, aku sudah lama putus dengannya dan tidak pernah menghubunginya lagi. Perceraian ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sudah mulai membelanya? Omong kosong apa ini? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ayu Lestari, sebaiknya jangan coba-coba membohongiku. Suara Pradana dingin seperti es. Kalau sudah baikan, turunlah. Jantungku seperti ditusuk dengan keras. Aku menggigit bibir dan melirik profil sampingnya yang luar biasa tampan. Garis rahang yang tegas, setiap lekuknya memancarkan kejantanan. Aku sangat suka lehernya. Terutama saat kami berhubungan, jika aku mencium lehernya dengan ringan dan menggigit dagunya sedikit, dia akan menjadi lebih ganas. Hanya saja, sekarang membayangkan Melati juga melakukan itu, aku merasa jijik. Aku membuka pintu mobil dan turun. Aku tidak berkata apa-apa, tidak menoleh ke belakang. Jadi aku tidak melihat. Pradana terus menatap punggungku dari balik jendela mobil. Sampai aku benar-benar hilang dari pandangan, tatapannya tidak pernah lepas. Suasana hatiku hancur selama seminggu penuh. Selama itu, Bima mencoba menghubungiku dengan berbagai cara, tapi aku menolak semuanya. Aku tidak keluar rumah, sampai Dina mengajakku berbelanja dan minum teh sore. Kami berbelanja gila-gilaan. Beli tas, beli gaun. Memang tidak ada yang lebih menyenangkan bagi wanita selain berbelanja. Aku memesan taro milk tea ukuran besar, dan baru saja akan menusukkan sedotan, tiba-tiba bayangan ramping muncul di depanku. Aku mengangkat kepala, ternyata Melati Kusuma. Dia menatapku dengan ekspresi sedikit bersalah. Mbak Ayu, suaranya ringan seperti angin. Aku memperhatikannya. Rambut hitam, gaun panjang krem, riasan tipis. Bukan kecantikan yang luar biasa, tapi anggun dan lembut, tipe yang sangat disukai pria. Tapi aku tidak akrab dengannya. Kenapa dia begitu alami memanggil namaku? Ada apa? Bisa kita bicara sebentar? Tidak mau. Mbak Ayu, pasti berat sekali ya karena saya? Suaranya bergetar. Aku baru bilang 2 kata, kenapa dia sudah mau menangis? Tidak, tidak. Kalau dia menangis, Pradana bisa datang dan mencekikku. Aku buru-buru meletakkan milk tea dan mengubah nada bicaraku. Mbak Melati, ada yang mau dibicarakan? Pojok sana sepertinya lebih tenang. Kita ke sana saya. Melati, seperti kelinci kecil, dengan mata memerah mengangguk patuh. Iya, ayo. Aku dan Dina saling pandang. Kami membaca satu kata di mata masing-masing. Astaga. Pantas saja Pradana begitu memperhatikannya. Tipe bunga lili putih yang lemah lembut seperti ini, kalau aku pria pun pasti akan luluh. Hatiku perih. Dulu aku juga pernah berpura-pura menjadi penurut untuk mendapatkan hati Pradana. Kalau dipikir-pikir,
Bodoh sekali. Lihat Melati, begitu alami kelembutannya. Pantas saja selama 2 tahun aku menyerahkan tubuhku berkali-kali, dia tetap tidak mencintaiku. Aku mengikutinya dari belakang. Caranya berjalan dengan sepatu hak tinggi anggun seperti bunga teratai. Aku dengan celana pendek dan kaos, rambut diikat cepol, tampak seperti anak sekolah yang belum puber. Bahuku merosot. Tapi di hadapan cinta sejati, secantik apapun aku berdandan, Pradana tidak akan menoleh. Kalau begitu, lebih baik aku hidup menjadi diriku sendiri. Lebih nyaman bernapas. Mbak Ayu, saya tahu Anda dan Mas Pradana bercerai karena saya. Begitu duduk, Melati langsung ke inti permasalahan. Ya Tuhan, ini persis seperti awal dari 300 novel roman yang pernah kubaca. Aku tersenyum lebar dan menatapnya. Iya, benar, karena Anda. Dia terdiam sejenak, lalu matanya memerah, dan dia memegang tanganku dengan lembut. Mbak Ayu, jangan salah paham. Saya dan Mas Pradana hanya teman kuliah lama, dia membantu saya juga karena persahabatan lama. Lagi pula, kalaupun ada sesuatu di antara kami, itu sudah lama sekali. Anda tidak perlu khawatir. Anda tiba-tiba bercerai, saya juga merasa tidak enak. Kalau karena saya terjadi keretakan di antara kalian, saya benar-benar tidak bisa memaafkan diri sendiri. Kalau Anda tahu begitu, kenapa masih akrab dengan suami orang? Kalau merasa bersalah, kenapa Anda membiarkannya menginap di rumah Anda? Suami orang memangnya enak ya buat dipeluk dan dijadikan sandaran? Dia terdiam lagi. Mbak Ayu, ini salah paham. Salah paham apa? Maksud Anda, kalian hanya mengobrol di bawah selimut? Saya sedang tertekan secara mental setelah bercerai, dan jet lag setelah kembali ke Indonesia, jadi Mas Pradana khawatir dan menginap. Matanya berkaca-kaca. Mbak Ayu, sungguh. Hubungan saya dan Mas Pradana benar-benar bersih. Tidak ada apa-apa. Kalau memang ada perasaan seperti yang Anda pikirkan, dulu saya pasti sudah menikah dengannya. Mbak Ayu, Mas Pradana sekarang sedang dalam masa penting bisnisnya, sangat sibuk. Jangan membuat ulah di saat seperti ini. Anda kan sudah 25 tahun, bukan anak kecil lagi. Mas Pradana bilang Anda masih belum dewasa, tapi sudah menikah 2 tahun, seharusnya sudah bisa berpikir jernih. Dia menasihatiku seolah-olah dia ibuku, ayahku saja tidak pernah mengajariku seperti itu. Sudah cukup bicaranya, tidak ada lagi yang mau dikatakan? Kalau tidak ada, saya permisi. Mbak Ayu, maksud saya baik. Saya tidak ingin melihat kalian berpisah. Mas Pradana adalah orang penting dalam hidup saya. Saya ingin dia bahagia. Kami sudah menandatangani akta cerai. Kalau Anda ingin membuatnya bahagia, cepat ambil dia dan nikahi. Kalau Mbak Melati menikah, dia pasti akan senang, ibu mertua dan adik ipar juga akan lebih senang. Seluruh keluarga akan bahagia dan harmonis. Selamat ya, sudah menjadi Nyonya Wijaya. Aku masih tersenyum menatapnya, tapi tangan yang kusembunyikan di belakang punggungku kugenggam erat hingga memutih. Telapak tanganku yang lembut terasa sakit seperti mau robek. Sesakit apapun, aku tidak boleh menangis di depannya. Pradana sialan itu berani-beraninya merendahkanku di depan cinta pertamanya. Ya, aku kekanak-kanakan, tidak dewasa, tidak bisa berpikir jernih. Tapi siapa yang menikah denganku? Siapa yang berjanji akan memperlakukanku dengan baik, merawatku, dan selalu membuatku bahagia? Sebelum menikah, dia sendiri yang membawaku ke makam almarhumah ibunya, berlutut, dan bersumpah akan menyayangiku seperti anak kecil. Tapi kemudian, dialah yang menuduhku kekanak-kanakan dan tidak dewasa. Tapi selama 2 tahun menjadi istrinya, aku bangun pagi menyiapkan sarapan, mengurus rumah, bahkan membersihkan kamar Riana dan mencuci bajunya. Aku menemani ibunya berbelanja, membawakan tasnya, menuangkan minum, bermain kartu. Aku menemani ayahnya medical check-up, belajar memasak makanan bergizi. Saat dia mabuk dan mual, aku membuatkan minuman pereda mabuk. Saat dia dinas sebulan penuh, aku merindukannya sampai menangis tengah malam, tapi tidak berani menelepon atau video call karena takut mengganggunya. Selama 2 tahun menikah, waktu yang dia habiskan di rumah bisa dihitung dengan jari. Duniaku berputar di sekelilingnya,
lalu perlahan-lahan berputar di sekeliling seluruh keluarga Wijaya. Sekeras apapun mereka memperlakukanku, aku menahannya dengan gigi terkatup, karena aku mencintainya. Aku dengan bodohnya mempraktikkan pepatah mencintai segala sesuatu tentang orang yang dicintai. Kadang-kadang aku bermanja-manja, kadang-kadang keras kepala, itu hanya karena aku ingin sedikit perhatian dari suamiku. Tapi bagaimana dengannya? Selalu dingin, hanya menciumku saat ada hasrat dan membisikkan beberapa kata manis. Selebihnya, wajahnya selalu seperti orang suci, menjaga jarak seperti orang asing. Lalu, seberapa dewasa dan bijaksana lagi aku harus bersikap? Selama lebih dari 2 tahun, aku tidak pernah merasa bahagia sedikit pun. Saat aku dengan tegas meminta cerai, selingkuhannya datang untuk menertawakan dan mengejekku. Apalagi yang harus kutahan? Jika Melati terus memprovokasiku, aku benar-benar akan membuat keributan besar agar mereka berdua bisa menonton. Cacing pun akan menggeliat jika diinjak. Tapi dia tidak memberiku kesempatan itu. Mungkin karena perkataanku barusan, dia marah dan wajahnya menjadi pucat. Wajahnya memutih, dan dia menangis begitu menyedihkan sampai aku ingin meminta bantuan Dina. Saat itu, Melati tiba-tiba mengulurkan tangan ke arahku. Aku secara naluriah mengira dia akan memukulku dan langsung menepis tangannya. Tapi dia terhuyung-huyung dan jatuh lemas seperti kapas. Dina terkejut dan berlari menghampiri. Saat kami hendak membantunya berdiri, dia tiba-tiba memegangi perutnya dan mengerang dengan suara lemah. "Mbak Ayu, tolong panggil ambulans. Saya sedang hamil. Saya masih minum obat penguat kandungan." Mendengar itu, Dina langsung menoleh padaku. Aku juga tertegun selama beberapa detik, lalu menyadari sesuatu. Pradana dan dia bukan baru-baru ini terlibat. Tahun lalu di hari ulang tahunku, mereka bertemu di luar negeri. Tahun ini pun dia dinas ke sana. Dia tidak segan-segan mengeluarkan waktu, tenaga, dan uang untuk gugatan cerai internasional Melati. Kalau begitu, anak di dalam perutnya, bukankah anak Pradana? Semua kekuatan, ketenangan, dan kepasrahan yang kubangun runtuh seketika. Aku berdiri terpaku. Pandanganku kabur. Dina terkejut dan mengguncangku. "Ayu, jangan takut. Kalau mau menangis, menangis saja. Jangan begini, aku takut." Air mata mengalir, tapi tenggorokanku seperti tersumbat oleh tangan tak terlihat. Aku tidak bisa menangis bersuara, tidak bisa bicara. Itu membuatku sesak napas. Jantungku serasa hancur berkeping-keping. Aku tidak ingin membayangkan adegan-adegan itu. Pradana berbaring di samping Melati. Dia menciumnya. Saat mereka berdekatan, betapa mesranya dia akan membisikkan kata cinta padanya. Dia dibawa ke UGD dan masuk ke ruang pemeriksaan. Perut bagian bawahku juga terasa berat. Mungkin karena minum yang dingin. Aku ke toilet, dan melihat ada noda darah merah di celana dalamku. Kupikir menstruasi dimulai, jadi aku memakai pembalut cadangan. Saat kembali dari toilet, aku melihat Pradana turun tergesa-gesa dari lift dan berjalan menuju ruang pemeriksaan. Dari punggungnya saja terpancar kekhawatiran dan kepanikan. Aku tiba-tiba tidak bisa berdiri dan bersandar di dinding. Baru setelah dia hilang dari pandangan, aku berbalik dan keluar dari rumah sakit dengan pikiran kosong. Dalam perjalanan pulang, ayah menelepon. "Ayu, kamu baik-baik saja dengan Pradana, kenapa mau cerai?" Suara ayah penuh kelelahan. Beberapa tahun terakhir ini, berkat Pradana, ayah bisa mempertahankan beberapa bisnis. Begitu kamu cerai, semua proyek dibatalkan, ayah rugi 200 miliar. "Ayu, sekarang bagaimana?" Aku berdiri di pinggir jalan, menatap terik matahari yang menyengat. Aku mendapat 200 miliar, ayah kehilangan 200 miliar. Tanpa sandaran bernama Pradana Wijaya, bisnis ayah hancur berantakan. Aku tidak tega melihat ayah yang sudah tua masih harus bekerja keras, jadi aku mulai mengirimkan CV. Aku lulusan desain, tapi tidak punya pengalaman, jadi kebanyakan ditolak. Untungnya, masih ada jalan keluar. Sebuah agensi periklanan kecil menerimaku sebagai anak magang. Gaji magang kecil, pekerjaannya berat. Sejak kecil, ayah memanjakanku. Setelah ibu meninggal lebih awal, ayah tidak menikah lagi karena takut aku terluka dan membesarkanku sendirian,
dia tidak pernah membiarkanku menderita. Jadi aku tumbuh agak manja seperti putri raja. Pekerjaan berat memang berat, tapi aku bertahan. Hanya rasa sakit di hati yang sulit ditelan. Terutama saat Riana mengirimiku beberapa foto melalui akun orang lain. Semuanya tangkapan layar dari postingan media sosial Melati. Satu foto menunjukkan dia dengan lembut memegang perutnya sambil tersenyum damai. Di bawahnya tertulis, "Syukurlah kamu baik-baik saja, beruntung memilikimu. Terima kasih hidup telah memberiku orang seperti ini, perasaan seperti ini, selalu di sisiku." Aku memblokir akun itu tanpa ekspresi. Setelah itu, Melati diam untuk sementara waktu. Aku sibuk lembur. Aku tidak mau pulang dan memikirkan hal-hal yang tidak perlu. Tapi saat lembur, aku pingsan saat akan mengambil minum. Aku dilarikan ke rumah sakit, dan saat sadar di tengah jalan, aku memanggil Dina. Setelah dokter selesai memeriksa dan memberitahuku bahwa aku hamil 5 minggu, aku benar-benar tercengang. Dina bersemangat dan hendak menelepon Pradana, tapi aku langsung menggenggam tangannya erat-erat. Ibunya saja tidak disukai olehnya, apalagi anakku. Dia tidak mencintaiku. Dia tidak mungkin mencintai anak yang kulahirkan. Kalau aku memberitahunya, dia akan berpikir aku meniru Melati. Ya, dia akan berpikir aku bahkan meniru kehamilannya. Dina melihat wajahku yang pucat dan menangis. Aku ingin menghiburnya, tapi begitu membuka mulut, air mataku langsung tumpah. Aku tidak mau anak ini. Aku tidak ingin dia seumur hidup tidak mendapatkan cinta yang utuh, sepertiku. Tapi aku tidak tega. Anak ini adalah anakku dan Pradana. Kalau perempuan, apa Pradana akan sedikit menyayanginya? Kalau laki-laki, apa nanti dia akan tumbuh setinggi dan setampan ayahnya? Aku memeluk perutku dan meringkuk. Aku tidak berani berpikir lebih jauh. Terdengar suara pintu terbuka. Kupikir Bima yang datang, jadi aku berkata dengan lelah, "Mas Bima, berapa kali lagi harus saya katakan? Saya benar-benar tidak bisa memulai lagi dengan Anda." Tapi tidak ada jawaban, pintu tertutup dengan sangat pelan. Aku langsung membuka mata dan menoleh. Pradana sedang berjalan ke arahku, dia masih mengenakan setelan hitam seperti biasa. Kemeja, dasi, ikat pinggang, semuanya yang kupilihkan. Dia masih memakai kacamata. Sepertinya baru pulang dari kantor, wajahnya tampak lelah. Dia terlihat sedikit lebih kurus, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin tebal. Aku memalingkan wajah ke arah lain. Aku tahu dia pasti begadang lagi dan hidupnya tidak teratur. Dina bilang kamu sakit dan dirawat di sini. Dia mendekat dan duduk di samping tempat tidurku. Dengan sangat alami, dia memegang tanganku. Aku baru saja diinfus, jadi tanganku yang tertusuk jarum terasa dingin. Dia memegang tanganku dan mengerutkan kening. "Kenapa tanganmu dingin sekali?" Aku memejamkan mata dan mencoba menarik tanganku, tapi dia menggenggamnya dengan lembut. "Ayu," panggilnya. Ujung hidungku terasa perih. Meskipun aku memejamkan mata, air mata mengalir tanpa suara. Beberapa hari ini perusahaan sangat sibuk. Kamu tahu kan, aku tidak berkata apa-apa, tapi dia terus berbicara. Tapi aku sama sekali tidak bisa konsentrasi. "Ayu, aku tidak mencarimu beberapa hari ini karena aku sedang memikirkan kenapa kamu mau bercerai." Aku masih tidak mau bicara, tapi air mata terus mengalir. "Awalnya aku pikir kamu bersikeras putus karena Bima. Waktu itu aku terlalu marah dan bodoh, jadi aku setuju." Suaranya rendah, bercampur penyesalan. Aku tidak tahan, dan membuka mata menatapnya. "Pradana, aku tahu, Ayu. Aku salah. Aku tidak mengerti semuanya dengan benar." Dia menggenggam tanganku erat. Matanya penuh penyesalan dan rasa kasihan. Aku menggelengkan kepala dengan cepat. "Anda tidak tahu. Anda tidak akan pernah mengerti kenapa saya harus bercerai. Aku adalah orang seperti itu. Keras kepala, harga diri setinggi langit, tidak bisa mentolerir setitik debu pun di mataku, lebih baik sakit sendiri daripada berkompromi. Selama 2 tahun menikah, aku mengabaikanmu karena pekerjaan. Aku melewatkan banyak hal. Aku masih menggelengkan kepala. Bukan karena pekerjaan. Saya bukan anak kecil lagi. Saya tahu betapa pentingnya pekerjaan bagi seorang pria.
Riana sudah kukirim sekolah ke luar negeri. Uang saku bulanannya hanya $500. Biaya lain harus dia cari sendiri. Aku terkejut. Pradana hanya punya satu adik perempuan, dan hubungan mereka sangat dekat. Dia selalu memanjakannya. $500 cukup untuk mahasiswa biasa, tapi bagi Riana yang boros, itu bahkan tidak cukup untuk membeli satu gaun. Kalau kamu tidak minta cerai, mungkin aku akan terus dibohongi olehnya. Tatapannya dingin, tapi saat menatapku, penuh penyesalan. Sebenarnya, aku tidak pernah menyalahkannya karena pekerjaan. Riana pandai berakting. Setiap kali Pradana di rumah, dia berpura-pura menjadi adik yang baik. Aku tidak ingin dia pusing dengan urusan rumah tangga yang sepele, jadi aku tidak pernah mengeluh. Lagi pula, masalah kekanak-kanakan seperti itu tidak akan membuatku kurus, jadi aku bisa menahannya. Keputusanku yang tegas untuk bercerai seolah memecahkan bisul itu. Riana yang terlalu sombong akhirnya menunjukkan sifat aslinya di depan Pradana. Nanti kalau dia sudah bisa menghormatimu sebagai kakak ipar, baru kita bicarakan lagi. Tidak perlu saya serius itu. Dia hanya tidak suka padaku sebagai kakak ipar, bukan dosa besar. Tidak suka pun harus suka, tidak bisa menerima pun harus menerima. Istriku hanya satu, Ayu Lestari. Tapi Mbak Melati, Anda kan selalu menyukainya. Siapa bilang? Siapa bilang aku menyukainya? Dia mengerutkan kening dan menoyor keningku dengan ringan. Dari mana kamu dengar omong kosong seperti itu? Tapi di komputer Anda ada foto kalian berdua. Anda juga membantu gugatan cerainya, dan tahun lalu di hari ulang tahunku, Anda bilang dinas, tapi akhirnya minum teh dengannya. Aku bahkan tidak mendapat ucapan selamat ulang tahun, suaraku tercekat. Aku orang yang menjaga gengsi dan punya harga diri tinggi, jadi aku tidak pernah berani menanyakan hal-hal ini. Foto? Maksudmu foto yang ada di folder itu? Dia tersenyum begitu manis padamu di situ. Maksudmu yang ini? Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah foto, persis seperti yang ada di komputernya. Aku mengangguk kuat. Iya, yang ini. Tak disangka, Pradana tertawa. Dia orang yang jarang tertawa. Pria ini pada dasarnya tegas, dingin, dan hampir tanpa perasaan. Selama 2 tahun menjadi istrinya, berapa kali dia tersenyum padaku bisa dihitung dengan jari. Aku tanpa sadar terpana. Dia melepas kacamatanya, tertawa pasrah sambil menggelengkan kepala. Lalu dia mengulurkan tangan dan menyibakkan poniku. Bodoh. Satu kata bodoh darinya begitu lembut sampai aku pusing. Lihat lagi fotonya baik-baik. Di pojok kiri atas, tidak ada orang yang kamu kenal. Aku buru-buru menyeka air mata, membuka mata lebar-lebar, dan melihat dengan seksama. Di pojok kiri atas, ada sepasang pria dan wanita. Wanitanya berambut dicat biru tua, mengenakan kaos singlet dan rok lipit. Benar-benar gaya yang keren. Di sampingnya, seorang pria tinggi dan tampan berdiri serasi. Tapi yang membuatku terkejut adalah, itu kan aku membelalakan mata. Kenapa ada aku di foto itu? Tunggu, yang di sampingku sepertinya Bima. Mungkin waktu kuliah, saat aku pacaran dengannya. Aku menatap Pradana dengan bingung. Sebenarnya bagaimana ceritanya? Waktu itu aku ada urusan di kampus, lalu lewat lapangan olahraga dan melihatmu. Aku mau menyapa, tapi pacarmu datang. Suaranya tenang, tapi aku samar-samar merasakan aura cemburu. Jangan bohong. Waktu itu aku belum kenal Anda. Kita baru bertemu saat perjodohan. Pradana tiba-tiba menatapku tajam. Ayu Lestari, kamu yang lebih dulu ingkar janji, kamu yang lebih dulu melupakanku. Aku benar-benar bingung. Dia tampak sedikit marah, kembali ke wujudnya yang dingin. Kalau tidak ingat, ya sudah. Istirahatlah. Pradana. Aku secara refleks memegang ujung lengan bajunya, hendak bermanja-manja, tapi tiba-tiba teringat kami sudah bercerai. Aku buru-buru melepaskan tanganku. Dia melirik jam tangannya. Aku harus pergi rapat. Sangat penting. Nanti sore saat kamu pulang, aku akan menjemputmu. Kita periksa lagi bersama. Saat dia hendak berdiri, aku tidak tahan dan bertanya, Pradana, apa Mbak Melati benar-benar hamil? Dia menatapku,
Iya. Jantungku seperti diremas oleh seseorang. Tubuh mungilku terlihat semakin kecil di dalam baju pasien yang longgar. Tatapan Pradana melembut. Dia mendekat dan mengusap pipiku dengan lembut. Jangan berpikir yang tidak-tidak, istirahatlah. Aku ingin bertanya apakah anak itu anakmu, tapi kata-kata itu tidak keluar. Untungnya dia dibawa ke rumah sakit tepat waktu, jadi tidak apa-apa, jangan terlalu khawatir. Kalaupun benar-benar terjadi sesuatu, itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa dia pikir aku mengkhawatirkan janin di perut Melati? Aku marah dan tidak mau bicara lagi. Aku mendorongnya dan berkata, pergilah rapat. Cepat, dia sepertinya benar-benar sibuk. Setelah menyuruhku istirahat, dia bergegas pergi. Hatiku kusut masai, aku tidak bisa lagi berada di rumah sakit. Apalagi sore nanti dia akan membawaku periksa lagi, dan aku tidak ingin dia tahu aku hamil. Aku ganti baju, diam-diam keluar dari rumah sakit, dan pulang. Mungkin karena hamil, tubuhku mudah mengantuk. Setelah mandi dan berbaring, aku langsung tertidur. Saat bangun, aku mendengar suara samar-samar dari luar dan membuka pintu kamar. Sudah bangun? Pradana berdiri di samping meja makan dan menoleh padaku. Dia masih mengenakan kemeja dan celana hitam. Pinggang ramping, tubuh kekar. Dia tidak memakai sandal. Dia mendekat, melihat kakiku yang menginjak lantai dingin, sedikit mengerutkan kening, lalu mengambilkan sandal. Dia duduk dan memakaikan sandal untukku. Aku akhirnya memanggil namanya. Pradana. Hari Mbak Melati kembali. Apa kamu bersamanya? Dia selesai memakaikan sandal, lalu mendudukkanku di meja makan, baru menjawab. Hari itu aku lembur semalaman di kantor. Kamu tidak membohongiku, kan? Aku tidak pernah membohongimu, Ayu. Hanya saja kamu tidak pernah mau mempercayaiku. Dia mengulurkan tangan dan mengusap wajahku. Ulang tahunku tahun lalu, saat kamu bilang dinas. Dinas itu memang benar, tapi bertemu dengannya itu kebetulan. Hari itu dia minta dikenalkan pada pengacara, sejak saat itu kami mulai berkomunikasi. Aku tidak tahu harus percaya siapa, tapi kata-katanya barusan otomatis ku percaya. Tapi, postingan ambigu di media sosial Mbak Melati itu apa? Tiba-tiba teringat, aku langsung mengambil ponsel. Aku menyimpan beberapa tangkapan layar yang dikirim Riana. Lihat ini. Aku menunjukkan foto itu pada Pradana. Dia terdiam, lalu mengambil ponselnya dan membuka media sosial Melati. Dia mengatur agar postingannya hanya terlihat selama 6 bulan terakhir, tapi postingan itu tidak ada. Jelas sekali dia menyembunyikan postingan itu darinya. Aku tiba-tiba sadar. Pradana tidak punya perasaan padanya, tapi Melati jelas punya. Waktu itu dia hanya menimpali kata-kataku saja. Kalau dipikir-pikir, memang benar hari itu mereka tidak bersama. Wajah Pradana menjadi dingin. Pria memang tidak suka wanita yang suka bermain trik seperti ini. Mungkin dia hanya ingin mengenang masa lalu kalian. Aku masih merasa tidak nyaman. Bagaimanapun, mereka teman kuliah dan sangat dekat. Masa lalu apa? Dia tampak tidak senang. Waktu kuliah, dia pacar sahabatku. Orang yang berdiri di sampingnya di foto itu. Aku membantunya karena persahabatan lama. Dia menatapku dalam-dalam. Sahabatku itu meninggal karena kecelakaan. Sebelum pergi, dia memintaku menjaga Melati. Suaminya yang orang Amerika itu suka melakukan kekerasan dan selingkuh saat dia hamil. Makanya aku memberikan pengacara terbaik dari grup untuk membantunya dalam gugatan cerai internasional. Aku merasa bersalah, suaraku mengecil. Maaf. Aku kira anak itu anakmu. Isi kepalamu hanya hal-hal seperti itu, ya? Dia mencubit pipiku dengan kesal. Ayu, kamu saja sudah membuatku kewalahan, mana ada waktu untuk melirik yang lain? Aku kesakitan dan hendak membalas. Jelas-jelas aku yang tidak bisa menanganimu. Dia menatapku. Tatapannya perlahan berubah. Aku tiba-tiba takut dan secara naluriah memeluk perutku. Sejak meminta cerai, kami tidak pernah berhubungan. Aku tahu dia tidak mudah puas. Sepertinya makan malam harus ditunda. Pradana mengangkatku dan menuju kamar tidur. Jantungku berdebar kencang.
Saat dia membaringkanku di tempat tidur dan membuka kancing kemejanya, aku buru-buru memeluk pinggangnya dan menyembunyikan wajah di dadanya. Lalu aku berbisik, "Pradana, di perutku ada bayi. Sekarang tidak boleh melakukan hal seperti itu, kan?" Jari-jarinya yang sedang membuka kancing berhenti sejenak. Aku memeluknya erat, tegang sambil menggigit bibir. Jari-jariku yang melingkar di belakang pinggangnya juga saling bertautan, tegang seperti simpul kecil. "Ayu." Dia meletakkan tangannya di tengkukku. "Pradana, aku tidak meniru Mbak Melati. Hamil kan tidak bisa ditiru. Bayi ini ada karena kamu yang menggangguku." Aku kembali membenamkan diri di dadanya. Aromanya, kehangatannya. Aku sangat merindukannya. Malam terakhir kami bersama, kondom di rumah habis, Pradana selalu berhati-hati dan tidak pernah lalai dalam hal itu. Tapi hari itu, entah kenapa dia sangat kuat dan kasar. Untuk pertama kalinya dia tidak bersikeras memakai pengaman. Meskipun dia tahu aku sedang dalam masa subur, selalu ada pengecualian. Sekarang kalau dipikir-pikir, mungkin saat itu berita Bima putus dengan pacarnya dan bersiap kembali ke Indonesia sudah tersebar. Tindakannya hari itu mungkin karena cemburu. Rasa manis samar muncul di hatiku, tapi aku takut itu hanya ilusiku. "Jadi, kamu pingsan karena hamil?" Dia mengusap belakang kepalaku dengan lembut. Jari-jarinya yang panjang dan ramping meluncur di rambutku, akhirnya memelukku erat. Aku baru tahu hamil setelah pingsan dan dibawa ke rumah sakit. "Kenapa tidak memberitahuku? Waktu itu aku sedang marah padamu. Aku pikir kamu dan Mbak Melati punya anak." "Ayu," kata Pradana dengan nada pasrah tapi sedikit marah. "Kamu ini punya kesadaran yang benar tidak sih? Apa? Aku suamimu. Wanita lain tidak ada hubungannya denganku. Pradana, kalau begitu, katakan. Apa kamu menikahiku karena suka padaku?" Aku benar-benar bingung. Kalau saja dia mengucapkan satu kata manis, aku rela dijual dan dengan senang hati menghitung uangnya. Tentu saja tidak. Satu kalimat dari Pradana membuatku jatuh dari mimpi indah ke kenyataan, "Karena kamu bodoh." Dia tampak sangat pasrah. "Ayu, apa waktu kecil kamu pernah demam tinggi sampai merusak otakmu?" Pria sepertiku, yang mengelola seluruh Wijaya Group dengan tanganku sendiri, meskipun tidak bisa sepenuhnya bebas menentukan pernikahanku, tapi kendali ada di tanganku. "Keluargamu memang tidak miskin, tapi dibandingkan keluarga kami, tidak ada apa-apanya. Ayahmu bergantung padaku untuk bisnisnya, tidak ada bantuan sama sekali." Aku tiba-tiba memegang ujung lengan bajunya. "Pradana, jangan-jangan kamu selama ini diam-diam menyukaiku? Makanya kamu menyimpan foto yang bahkan bukan two shot yang benar itu?" Pradana tiba-tiba menunduk. Begitu aku selesai bicara, dia memegang wajahku dengan kedua tangannya dan langsung menciumku. Aku hendak mengatakan sesuatu lagi, tapi dia menciumku lebih dalam. Tak lama, aku mabuk oleh ciumannya dan meleleh dalam pelukannya. Aku tidak bisa berpikir apa-apa. Tentu saja, akhirnya kami tidak melakukan apa-apa. Aku tengkurap di bantal dengan wajah memerah, dan Pradana pergi ke kamar mandi untuk mandi air dingin. Mendengar suara air deras dari dalam, dan memikirkan kejadian barusan, aku membenamkan wajah di bantal dan tertawa pelan. Keesokan paginya, Pradana membawaku ke dokter kandungan. Begitu tiba di sana, kami berpapasan dengan Melati yang juga datang untuk periksa. Matanya berbinar sejenak, tapi begitu melihatku, langsung meredup dan wajahnya berubah menjadi lemah dan menyedihkan. "Mas Pradana," dia segera tersenyum ramah dan mendekat. Aku tidak suka padanya, tapi karena Pradana terus memeluk pinggangku dan tidak melepaskannya sedikit pun meskipun Melati muncul, aku tidak perlu marah. Aku pada dasarnya bukan orang yang pendendam. Kalau dibilang baik, aku orang yang santai. Kalau dibilang buruk, aku bodoh. Jadi meskipun diperlakukan tidak adil, aku tidak terlalu memikirkannya. Melati berbicara pada Pradana seolah-olah aku tidak ada. "Mas, beberapa hari lagi ada reuni teman kuliah. Datang ya. Beberapa tahun ini aku tidak bertemu teman-teman lama, sepertinya tidak bisa datang." "Kenapa? Pekerjaan lagi banyak?" "Ayu sedang hamil, aku ingin lebih banyak menemaninya." Pradana tersenyum sangat tipis padanya. "Kalau tidak ada lagi yang mau dibicarakan, aku mau membawa Ayu periksa dulu." Wajah Melati memucat. Jelas sekali dia tidak menduga situasi ini,
dan berdiri terpaku tanpa bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Pradana memelukku dan langsung masuk ke ruang periksa. Melati memanggil dari belakang, "Mas Pradana, kalian kan sudah bercerai." "Berarti Mbak Ayu." Dia berbicara dengan terbata-bata, sengaja tidak memperjelas. Triknya yang biasa. Aku tidak membuka mulut. Urusan Melati adalah urusan yang Pradana ciptakan sendiri, jadi dia harus menyelesaikannya sendiri. "Apa yang mau kamu katakan? Atau kamu pikir Pradana sebodoh itu sampai bisa dipermainkan orang lain?" Kalimatnya ini sebenarnya cukup menusuk. "Bukan begitu maksudku, Mas. Aku hanya khawatir kamu ditipu." Melati kembali memasang ekspresi mau menangis. Aku menggelengkan kepala pelan dan membuka mulut. Suamiku sepertinya memang harus dikhawatirkan akan ditipu orang lain. "Bukankah begitu, Mbak Melati?" "Mbak Ayu, apa maksud Anda?" "Saya dan Mas Pradana sudah saling kenal bertahun-tahun. Bagaimana mungkin saya menipunya?" Aku tidak menjawab, hanya tersenyum dan menatap Pradana. Melati, setelah selesai bicara, baru sadar dia salah bicara dan langsung menunjukkan ekspresi menyesal. "Jujur saja, hubunganmu dengan sahabatku hanya cinta monyet masa kuliah. Sebelum dia pergi, dia menitipkanmu padaku. Selama beberapa tahun ini, aku sudah melakukan kewajibanku." "Mbak Melati, Ayu baru saja tahu dia hamil. Dia butuh istirahat dan harus menghindari stres. Kuharap ke depannya, kamu bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata ambigu yang bisa menimbulkan salah paham di depannya. Oh, dan tolong berhenti mengunggah postingan media sosial yang bisa menimbulkan salah paham." Setelah selesai bicara, Pradana tidak memberinya kesempatan untuk membuka mulut lagi dan memelukku masuk ke ruang periksa. Saat kami selesai periksa dan keluar, Melati sudah tidak ada. "Dia tidak akan muncul di depanmu lagi." Pradana mengusap pelan rambut di samping wajahku. "Ayu, ke depannya, apapun yang terjadi, bisakah kamu memberitahuku lebih dulu? Tapi dulu kan Anda sangat sibuk. Setiap kali pulang sudah sangat malam, dan pagi-pagi saat aku bangun, Anda sudah berangkat kerja. Waktu yang bisa kulihat darimu sangat sedikit. Karena itulah dia tidak tahu bagaimana keluarganya memperlakukanku. Karena ada ayah mertua di rumah, ibu mertua, meskipun tidak suka, harus bersikap sopan di luar." Pradana menatapku lama, lalu tiba-tiba memelukku. "Aku sudah menyiapkan villa di daerah Permata Hijau. Mulai hari ini, kita tinggal terpisah di sana." "Pradana." Aku tidak menyangka dia akan mengatakan itu. "Anda kan anak sulung. Riana juga baru saja dikirim ke luar negeri, di samping orang tua hanya ada Anda. Dulu aku salah. Membawamu ke sini tapi tidak melindungimu, betapa banyak luka yang harus kamu tanggung." Pradana mengusap lembut sudut mataku yang memerah. "Ayu, maafkan aku." Air mataku langsung tumpah. "Pradana, aku tidak menyalahkanmu. Aku juga banyak kekurangan. Kalau saja aku lebih dewasa dan bijaksana, mungkin Mama akan lebih menyukaiku. Itu tidak penting. Selama aku menyukaimu, itu sudah cukup." Pradana dengan lembut menyeka air mataku, tapi aku malah semakin banyak menangis. "Pradana, apa aku terlalu kekanak-kanakan dan tidak dewasa? Aku tidak bisa seperti istri-istri lain yang lembut, dewasa, dan bisa menangani semua urusan dengan baik. Kamu tidak perlu menjadi seperti siapapun, kamu cukup menjadi Ayu Lestari." Bicaranya enak. Siapa yang melarangku mewarnai rambut, memakai rok atau celana pendek? Pradana tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia menunduk dan mencium ringan sudut mataku yang basah. Hidungnya yang mancung menyentuh hidungku dengan lembut, menggeseknya dengan mesra. Bodoh. Suami mana yang mau istrinya berpakaian seperti itu dan dilihat orang lain? Tapi dulu aku salah. Mulai sekarang, pakailah apapun yang kamu mau, selama kamu suka, aku tidak akan ikut campur. Tentu saja, dia masih punya alasan lain yang tidak ku ketahui. Waktu kuliah, aku selalu berpakaian mencolok, dan Bima sangat modis dan kebarat-baratan. Berdiri berdampingan, kami terlihat sangat serasi. Setelah bertemu denganku melalui perjodohan, Pradana secara diam-diam memengaruhiku untuk mengubah gayaku. Kukira dia suka gaya yang lembut dan feminin, tapi sebenarnya dia ingin menghapus semua jejak yang berhubungan dengan Bima dariku.
Dia menatap gadis kecil dalam pelukannya. Gadis yang menangis memeluk boneka kelinci di depan makam ibunya di tengah hujan badai. Gadis yang mengguncang hatinya dan membuatnya tidak pernah bisa lupa. Sekarang dia adalah istrinya, dan akan segera menjadi ibu dari anaknya. Dia ingin dia selamanya murni, selamanya seperti anak kecil. Dia akan menanggung seluruh dunia dengan bahunya, dan menjaga semua keindahan murni di dalam dirinya. Jadi, kamu cemburu, kan? Pradana, katakan. Kamu cemburu, kan? Aku memegang kerah bajunya dan mengguncangnya sambil bermanja-manja. Kamu tidak mau mengaku terpesona oleh kecantikanku, kan? Kamu tidak suka orang lain melihat pinggangku yang ramping dan kakiku yang jenjang, kan? Iya atau tidak? Kamu pikir kamu masih punya pinggang ramping? Dia menyentuh perutku yang masih rata dan berbisik di telingaku, menggodaku. Ini kan karena bayi. Aku hamil, kamu tidak boleh menggodaku gemuk. Aku membalas dengan suara keras, sengaja membusungkan perut. Pradana, meskipun aku gemuk, kamu harus tetap menyukaiku. Harus. Hati-hati, nanti bayinya dengar dan menertawakan ibunya. Pradana memegang tanganku dengan pasrah. Tidak lapar? Katanya mau makan hotpot? Bayinya masih sebesar kacang, mana tahu apa-apa untuk menertawakan? Aku menggenggam tangannya erat. 10 jari kami bertautan. Dia pada dasarnya adalah orang yang dingin dan tegas. Aku belum pernah mendengar dia mengucapkan kata-kata manis. Tapi sekarang, mendengar perkataanku yang asal-asalan, dia hanya mengerutkan kening dan sama sekali tidak memarahiku. Tiba-tiba aku sadar. Sebelumnya, di antara kami banyak detail kecil yang bisa membuatku sadar bahwa dia selalu menoleransiku. Tapi dulu aku sama sekali tidak memperhatikannya. Dia selalu diam-diam menahan sifatku yang berubah-ubah, caraku bicara yang canggung, bahkan sifatku yang berantakan dan ceroboh. Waktu yang dia habiskan di rumah tidak banyak, tapi setiap kali pulang, sesibuk apapun, dia akan menciumku, bahkan saat aku tertidur lelap. Setiap pagi saat dia pergi, dia selalu memberikan ciuman perpisahan. Selama 2,5 tahun menjadi istrinya, dia selalu bangun jam 6 pagi, tapi aku yang berstatus istri hampir tidak pernah bangun bersamanya. Jarang sekali aku menyiapkan sarapan atau memasangkan dasinya, aku tiba-tiba merasa aku benar-benar tidak pantas. Aku tenggelam dalam emosi negatif, membesar-besarkan rasa sakit hati dan kecurigaan, sambil melupakan pengorbanan dan toleransinya. Justru rasa tidak aman itulah yang membuatku tidak bahagia, dan membuat dia yang sibuk menjadi bingung karena kekesalanku yang tidak perlu. Sayang. Begitu duduk di mobil, aku tidak tahan dan memeluknya. Sebenarnya aku jarang memanggilnya sayang. Hanya di tempat tidur saat kami berhubungan, dia memaksaku memanggilnya begitu. Aku membenamkan wajah di punggungnya yang lebar. Rasa manis di hatiku perlahan menelan rasa sakit hati. Pria ini adalah priaku, suamiku, ayah dari anakku. Aku sangat beruntung bisa menikah dengan pria ini. Ada yang tidak nyaman? Pradana menoleh dengan cemas, memegang bahuku dan bertanya pelan. Aku menggelengkan kepala dan mengulurkan tangan meminta dipeluk. Dulu aku bermanja-manja meskipun tidak yakin dengan perasaannya. Sekarang setelah tahu dia peduli padaku, aku ingin bermanja-manja sepanjang hari. Pradana memelukku. Kenapa jadi manja sekali? Aku mau bermanja-manja padamu. Dulu tidak berani. Tidak berani? Sejak menikah, entah siapa yang paling sering bermanja-manja, dia mencium ringan daun telingaku. Kapan? Kapan tidak? Setiap kali bilang capek, sakit, dan aku harus melayanimu dengan sepenuh hati, kamu malah memelukku dan menangis bilang aku mengganggumu. Kamu kan memang menggangguku, memanfaatkan tubuhmu yang tinggi dan kuat. Kamu saja yang tidak tahu cara menikmati keberuntungan. Apa aku berikan saja pada orang lain? Tidak mau, capek setengah mati. Jangan mimpi. Keberuntungan ini hanya untukku seorang. Pradana menciumku. Kita makan dulu. Selesai makan, pulang ke rumah, baru kita hitung-hitungan pelan-pelan. Dia membawaku makan hotpot. Dia tidak suka tempat yang berbau minyak. Tapi karena aku suka, dia menuruti. Selesai makan dan hendak pulang, kami berpapasan dengan Fania Sutanto.
Dia datang bersama beberapa temannya untuk makan hotpot. Begitu melihat aku dan Pradana bergandengan tangan, Vania menggigit bibir dan matanya memerah. Aku sudah menjadi istri Pradana lebih dari 2 tahun, tapi dia sepertinya masih belum terbiasa. Vania marah dan menggembungkan pipinya. Terlihat seperti ikan buntal, tapi sebenarnya agak lucu. Kalau dipikir-pikir, meskipun kami saling membenci, Vania bukan tipe orang yang suka menusuk dari belakang. Jadi sebenarnya tidak ada dendam mendalam di antara kami. Hanya saja sejak kecil aku suka menggodanya, dan hari ini pun begitu. Saat melewatinya, Vania menatapku tajam dan bertanya, "Ayo Lestari, kalian balikan?" Aku mengangguk. "Iya, balikan." Vania cemburu dan marah, tapi dia berkata, "Kamu ternyata tidak sebodoh itu. Waktu itu kamu meneleponku dan bilang Pradana patah hati makanya menikah dengan sembarang orang, kan?" Vania panik, melirik Pradana, dan hendak menjelaskan sesuatu. Aku melanjutkan dengan sombong, "Maaf ya, tapi orang yang membuatnya patah hati sepertinya juga aku." "Apa?" Vania jelas tidak percaya. Matanya membelalak. "Diam. Nanti bayiku kaget." Aku langsung memeluk perutku dan membenamkan diri di pelukan Pradana. Dia juga kooperatif dan memelukku erat. "Ayu Lestari, kamu hamil?" Vania tampak terkejut. "Bukannya Pradana tidak suka padamu dan tidak mau punya anak denganmu?" "Siapa bilang?" Sebelum aku sempat menjawab, ekspresi Pradana menjadi dingin seperti es. Vania terkejut dan tergagap. "Itu. Orang-orang kan gosipnya begitu. Riana juga bilang begitu." "Aku hanya mengatakan apa yang kudengar, bukan aku yang mengarang." "Kamu pikir, aku akan menikah dengan wanita yang tidak kucintai?" Vania buru-buru menggelengkan kepala. Hampir menangis. Aku menarik ujung lengan bajunya. "Sudah. Aku mengantuk. Ayo pulang." Pradana tidak berkata apa-apa lagi dan memelukku pergi. Aku menoleh ke arah Vania, tersenyum dan berkata, "Vania, sebenarnya kamu cantik sekali. Pasti akan ada pria yang benar-benar tulus mencintaimu." Vania terbiasa berdebat denganku dan secara refleks hendak membalas, tapi sepertinya menahan diri karena ada Pradana. Orang yang sedang bahagia sepertinya menjadi lebih baik hati dan lebih murah hati. Bahkan pada Vania yang dulu menjadi musuh bebuyutanku, aku ingin memberkatinya. Saat usia kehamilan 3 bulan, dokter mengatakan kondisiku sangat stabil dan janin berkembang dengan baik. Dan secara tersirat mengisyaratkan bahwa aku dan Pradana bisa kembali berhubungan suami istri. Tapi perutku sudah sedikit membuncit. Pinggangku tidak seramping dulu, jadi aku agak malu. Malam itu, setelah Pradana membantuku mandi dan kembali ke kamar, aku menutupi diri dengan selimut dan tidak menunjukkan wajahku. Sampai dia selesai mandi dan mengangkat selimutku. Tubuhnya masih terasa sejuk setelah mandi. Aku malu sampai tidak berani menatapnya. Padahal kami sudah menikah bertahun-tahun, tapi momen ini terasa seperti malam pertama kami. Lama setelah itu, saat suara hujan mulai terdengar di luar jendela, semuanya baru berakhir. Aku membenamkan diri di pelukannya, malas dan tidak ingin bicara apa-apa. Kehangatannya menyelimutiku, membuatku merasa sangat aman. "Pradana. Anak kita nanti, kalau dipanggil Kiko, bagaimana?" Namanya agak aneh. Lucu kan? Seperti Kiko yang tumbuh jadi besar, seolah-olah sedang bertunas di perutku. Kalau begitu nanti harus diberi nama yang bagus juga, biar aku yang pikirkan. "Aku kan lebih banyak sekolah darimu." Aku menguap di pelukannya, memeluk pinggangnya, dan bergumam, "Capek. Nanti kalau Kiko lahir, aku pasti akan memberitahunya." Ayah selalu mengganggu ibu. Setelah selesai bicara, aku sepertinya tertidur. Jadi aku tidak mendengar. Pradana berbisik pelan di telingaku. "Bodoh. Karena aku mencintaimu, menyukaimu, aku selalu ingin mengganggumu seperti ini."